Kita lanjutin lagi nih review Gozyuger episode ke-12. Episode ini langsung melanjutkan dari ending episode sebelumnya. Setelah Onigoko no One dikalahkan, muncullah sosok baru, monster bertanduk satu yang dikenal sebagai Demon no One. Gaia langsung mengenalinya dan menyerang tanpa ragu. Namun Demon no One dengan mudah melempar Gaia hingga membuat Gaia detransformasi dan terluka parah. Yang membuat semuanya makin mengejutkan adalah ketika bagian dada Demon no One terbuka, memperlihatkan wajah Runa dengan mata kuning dan ekspresi marah. Ia menyatakan bahwa dirinya membenci Gaia dan akan membalas dendam. Hal ini benar-benar mengejutkan Gaia dan juga para Gozyuger. Demon no One di sini menyerang mereka dengan sabit bulan miliknya, tapi kemudian memilih mundur. Gaia jatuh tak sadarkan diri karena luka-lukanya. Sementara itu, pertarungan antara Sumino di Tega Sword Black melawan Bouquet di Kalendeus terhenti saat Bouquet mengetahui bahwa Demon no One telah dibebaskan. Ia menembakkan peluru ke arah Sumino lalu kabur ke dunia no One. Di dunia no One, Mr. Shining Knife dan juga Miss Sweet Cake melapor kepada Ratu Tegajun bahwa Demon no One telah dibebaskan. Mereka berjanji akan menyusun rencana untuk menangkapnya kembali. Kwon cukup penasaran dengan jenis monster no One yang satu ini dan Bouquet memberitahu bahwa namanya adalah Demon no One. Bouquet menjelaskan pada Kwon kalau monster no One datang ke dunia manusia dalam keadaan tidak sempurna dan mereka butuh menginangi manusia dengan keinginan yang cocok agar bisa menyempurna. Demon no One merasuki Luna, tetapi saat ia kehilangan nyawanya, keinginan Luna yang tak ingin mati dan tetap bersama Gaia malah membuat proses terbentuknya no One terganggu. Hasilnya adalah entitas abnormal penuh kebencian dan dendam. Untuk menstabilkannya, Demon no One sempat diserap oleh Onigoko no One. Ini penjelasan yang cukup menarik ya, karena pertama kita jadi tahu bagaimana asal-usul dan teori terbentuknya para no One, dan kedua kita pun terjelaskan tentang Demon no One yang cukup spesial dan berbeda dari no One lainnya melalui penjelasan Bouquet. Ini bagus banget sih, lumayan terjelaskan. Kwon menyadari kalau Demon no One diciptakan dari orang yang sudah meninggal dan ia pun bertanya-tanya apa sih sebenarnya keinginan orang mati. Nah, kita kembali nih ke Tega Sword Cafe ya, dimana para Gozyuger merawat luka Gaia. Rikuo bertanya apakah benar sosok perempuan di dalam Demon no One adalah Luna dan Gaia membenarkannya. Ia lalu bercerita bahwa Runa adalah rekan sekaligus tunangannya yang dulu bersama-sama melindungi spesies langka. Tapi saat ekspedisi di gunung, Runa terjatuh dari tebing dan diambil oleh sosok bertanduk satu. Gaia melanjutkan ceritanya di mana setelah menemukan Gao Ranger Sentai Ring, ia bertekad menguasai teknik One Beast One Performance agar ia bisa menyelamatkan Luna meskipun Luna sudah mati. Ia berkata tidak akan menyerah lalu pergi dengan keyakinannya sendiri. Masa lalu yang benar-benar terjelaskan banget sih di sini tentang Universe Warrior Gao Ranger ini. Rikuo mengejarnya dan melihat Gaia sedang memainkan ocarina. Ia melihat partitur lagu Hibiki no Shirabe. Gaia bercerita bahwa Luna yang menciptakan lagu itu. Ia mengenangnya sebagai wanita yang lembut, ceria, dan sangat menyintai binatang. Baginya, Luna adalah beast tamer sejati. Rikuo sadar Gaia ingin mati bersama Luna setelah menyelamatkannya. Gaia pun mengaku bahwa Luna jatuh dari tebing karena menyelamatkannya dari tergelincir. Ia merasa bersalah dan takut Luna membencinya. Sementara itu, Demon no One kembali mengamuk menyerang warga. Para Gozyuger tanpa Rikuo datang menghadangnya. Tapi pertarungan terganggu oleh kedatangan Kwon dan para Kroco. Kwon di sini malah tampak penasaran ya dengan keinginan orang mati dan bukan langsung bertarung. Sumino juga tampak sedih melihat Demon no One dan sementara itu Ryugi meminta Kwon untuk tidak memulai pertarungan no One. Tapi Kwon malah berubah menjadi Garyudo karena diperintahkan Tegajun untuk menangkap Demon no One. Saat itulah Gaia muncul sambil memainkan ocarina, bersumpah akan menyelamatkan Luna dan berubah menjadi Gaoret. Pertarungan besar pun dimulai di episode kali ini ya. Gaoret bertarung 1 lawan 1 melawan Demon no One namun tetap kalah. Kwon di sini menghadapi Hoeru, sementara yang lainnya bertarung melawan para Kroco. Gaia tak peduli nyawanya terancam, ia menyerang dengan penuh emosi. Demon no One sekali lagi memperlihatkan wajah Luna membuat Gaia terpaku. Rikuo di sini datang dengan Tega Sword Blue dan menembakkan peluru ke Demon no One untuk menyelamatkan Gaia. Rikuo kemudian naik ke tangan Tega
Tegasword dan mulai menyanyikan Hibiki no Shirabe. Di sini momen yang cukup nice banget nih buat Rikuo ya, karena episode kali ini cukup berfokus ke Rikuo dan dengan tema yang sama-sama singa memang pas ya Rikuo ditaruh highlightnya di episode kali ini. Di sini Gaia terkejut dan bertanya kenapa Rikuo menjelaskan bahwa saat Luna muncul ia mendengar Luna menyanyikan lagu itu dan ialah yakin lagu itu adalah kunci untuk membebaskan Luna dari Demon No One. Gaia pun ikut memainkan okarinanya. Saat lagu terus berlanjut, tiba-tiba Gao King bangkit ya. Ini jelas saja referensinya yaitu ke series Gao Ranger. Ini benar-benar episode tribute yang sangat-sangat nice sih. Momennya dapet, referensi episode di series Gao Ranger-nya juga dapet. Nice banget. Akhirnya di sini Gao King bangkit. Gaia dan Rikuo pun mengendalikan mecha mereka masing-masing dan bertarung bersama melawan Demon No One. Kwon mengejek lagu mereka, tapi Hoeru malah bilang bahwa seleranya dalam musik mungkin sudah berubah. Ia meminjamkan Wolf Decalibur 50 pada Rikuo yang memperkuat Tegasword Blue menjadi Tegasword Blue Deka Claw. Dengan Deka Claw, Rikuo membuka celah di tubuh Demon No One dan Gaia masuk ke dalamnya. Di dalam ruang putih tanpa gelap, Gaia menemukan Luna yang akhirnya terbebas dari kendali. Ia memeluknya, namun sebelum bisa mengatakan ingin mati bersamanya, Luna malah meminta Gaia untuk hidup. Ia bilang akan mencari Gaia lagi saat ia bereinkarnasi. Mereka berjanji akan terus menyanyikan Hibiki no Shirabe bersama sampai kapanpun. Setelah perpisahan emosional itu, Gaia kembali ke Gao King dan bersama Rikuo melancarkan serangan terakhir, Tegasword Star Lion Duet, menghancurkan Demon No One dengan lantunan lagu Luna yang mengiringinya. Sangat-sangat nice banget ya pertarungan diiringi lagu yang sangat indah dari Gao Ranger. Ini lagunya benar-benar enak banget dan cukup bikin terkesima gitu melihat scene pertarungan kali ini. Pasca pertarungan, Gaia memberikan Gao Ranger Sentai Ring-nya kepada Rikuo, mengatakan bahwa ia tak lagi membutuhkannya. Rikuo mungkin bisa menjadi Beast Tamer yang lebih baik jika bisa menyanyikan lagu Luna. Ketika Rikuo bertanya mau kemana, Gaia menjawab bahwa ia akan terus menggembara, tapi kali ini untuk hidup seperti yang Luna inginkan. Episode duo singa yang sangat-sangat nice ya, dan ini seperti yang dibahas di episode sebelumnya, cerita Universe Warrior Gao Ranger ini sangat-sangat nice sih. Latar belakangnya sangat-sangat detail dan dapet banget. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya teori atau pembahasan yang mungkin gua terlewat dan kalian pengen bahas, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Dan mungkin demikian dulu untuk pembahasan episode kali ini. Kalau kalian suka pembahasan Tokusatsu kayak gini, kalian boleh follow semua media sosial Tokusatsu. Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di Beast Station. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.